Ya, teman-teman sekalian, kita membahas pokok bahasan yang ke-12 sepanjang satu semester ini dengan mata kuliah pengantar misiologi. Pada pokok bahasan yang ke-12, saya mengajak kita memikirkan satu topik mengenai strategi, metode, dan pendekatan misi. Ini tentu akan ada satu mata kuliah, akan ada 1-2 mata kuliah pada waktu teman-teman nanti mengikuti di semester-semester yang akan datang untuk bidang misi. Karena ini kan kelas misi, maka mestinya ada. Kalau bicara soal pendekatan itu kan kontekstual approach. Lalu ada juga bagaimana menjangkau urban mission, rural mission. Itu strateginya seperti apa? Strategi untuk urban mission, strategi untuk rural mission, metode untuk menjangkau kelompok-kelompok tertentu. Jadi hal ini nanti dibahas pada perkuliahan mata kuliah lain selanjutnya dari mata kuliah pengantar misiologi ini. Nah, berkenaan dengan strategi, metode, dan pendekatan misi, ini pun hanya pengantar. Jangan terlalu berharap banyak, karena nanti dibahas pada mata kuliah tersendiri topik ini. Nah, namun saya mengajak teman-teman memikirkan apa yang saya renungkan, yaitu begini-demikian, seperti yang saya tuangkan dalam tulisan di bagian atas, kontekstualisasi pemahaman, bukan kontekstualisasi kebenaran Injil. Kebenaran tidak boleh dikontekstualisasikan. Saya sengaja bicara lantang ini, karena terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gereja, oleh pelayan Tuhan. Mengkontekstualisasikan kebenaran. Sehingga kebenaran diubah, disusutkan, dan sehingga berkurang atau melenceng. Kita tidak boleh mengkontekstualisasikan kebenaran. The gospel is the truth. Injil adalah kebenaran. God's truth and God's power. Kuasa Allah, Injil, kebenaran Allah tidak boleh dikontekstualisasikan, melainkan pemahaman tentang Injil, penjelasan tentang Injil yang adalah kebenaran Allah, bolehlah dikontekstualisasikan. Understanding loh itu. Explanation, penjelasan sebagai seorang hamba Tuhan, apa penjelasannya? Supaya be understood, dipahami oleh orang-orang yang mendengar. Kita boleh menggunakan bahasa kontekstual, pendekatan-pendekatan budaya, tetapi jangan lupa, jangan sampai pendekatan mengurangi kebenaran atau menyelewengkan kebenaran karena spirit kontekstualisasi. Mungkin teman-teman karena masih awal belum memikirkan lebih jauh mengenai hal ini. Ya, belum memikirkan lebih jauh. Tetapi biasanya hamba-hamba Tuhan, para dosen juga yang sudah sekian tahun menekuni dunia panggilan pelayanan melalui dunia teologi, berteologi di sekolah-sekolah tinggi teologi, pasti memikirkan hal ini. Kenapa? Karena pada sekitar hampir 40 tahun terakhir ini terjadi kebangkitan kajian-kajian teologi, kajian-kajian kontekstualisasi, kontekstual teologi, contextualization. Dan yang saya amati justru banyak yang menekankan konteks daripada teks. Ya, bahkan sehingga teks itu diubah demi kepentingan konteks. Ini kejahatan dalam kejahatan pelayan-pelayan dalam gereja, dalam pelayanan. Karena demi konteks perjuangan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, militer, demi konteks itu supaya acceptable, supaya diterima. Tapi sedihnya teksnya diubah, ya. Pemahaman boleh disesuaikan, tapi sebenarnya tidak boleh mengubah susutkan kebenaran. Inilah hasil kegeraman saya atas praktek berteologi yang terlalu menyembah konteks dan mengabaikan teks. Itulah yang kita perbincangkan. Jadi kita membahas mengenai strategi dan metode pendekatan misi dalam bingkai bukan dalam bingkai
kontekstualisasi kebenaran, melainkan pemahaman atau pemberitaan. Baik, teman-teman sekalian, mari kita melanjutkan pada memang apa yang dikaji ini, yang saya presentasikan ini, sebagian diambil dari buku saya, Injil Palsu dalam Gereja, Teologi Injil dan Penginjilan Abad 21. Saya awali dengan peringatan. Ya, peringatan. Memahami strategi, metode, dan pendekatan, strategi, method, and approach yang diterapkan dalam konteks mereka, ya konteks mereka dulu, ya di sana Paulus, Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas, ya konteks mereka penulis kitab dulu di sana tentu harus ditindaklanjuti dengan memahami konteks kita kini di sini. Ini dulu, ini yang saya harap teman-teman perlu perhatikan. Ya, memahami metode, strategi, dan approach pendekatan misi yang diterapkan oleh Tuhan Yesus, oleh Paulus, bahkan sebelumnya oleh Musa, oleh para nabi di PL, dicatat oleh PL, itu mereka dulu di sana. Kita sekarang di sini, kini. Maka tidak boleh berpikir konyol dalam arti menerapkan tanpa proses kontekstualisasi metode, proses kontekstualisasi approach, dan strategi. Tidak bisa satu metode zaman dulu diterapkan untuk zaman kini, zaman sekarang. Tidak mungkin kita menerapkan satu metode untuk tempat tertentu lalu diterapkan untuk tempat-tempat yang lain. Ini not wise and kebodohan. Itu satu kebodohan. Ya. Karena itu ini peringatan. Saya mengawali sajian materi kuliah ini dengan peringatan. Kita harus tahu ada jembatan, ada masa waktu yang panjang antara mereka dan kita, antara mereka dulu dan kita sekarang, antara mereka dulu dan kita sekarang. Nah, perlu termasuk antara mereka di sana dan kita di sini. Tolong dicermati kalimat-kalimat saya ini. Antara mereka di sana dan kita di sini. Atau antara mereka dulu dan kita di sini. Kemudian antara kita sekarang dan mereka nanti. Ya, kita sekarang di sini dan mereka nanti di sana. Inilah yang perlu kita memperhatikan supaya kita tidak mematokkan atau mengabsolutkan metode, strategi, dan approach. Ini peringatan. Lanjut. Kontekstualisasi. Ya, tentu kata kontekstualisasi ini kan dari kata konteks. Ya, kontekstualisasi artinya proses, proses bagaimana memahami konteks. Ya, how to understand the context. And bagaimana mendatangkan teks ke konteks. Kalau Bapak R.K. Dharma Putra dalam tulisannya dia mendefinisikan what is the meaning of contextualization. Kontekstualisasi menurut dia adalah perjumpaan antara teks dan konteks. Saya berkata hati-hati. Karena seolah-olah antara konteks dan teks itu, teks ini bisanya teks Lukas, teks Yohanes, teks Markus, di perjumpaan seolah-olah dua hal yang seimbang. Kalau saya tidak begitu. Menurut saya Injil, Matius, Injil yang dicatat oleh Alkitab dalam Alkitab adalah absolut. Sedangkan konteks ini temporal, tidak bersifat absolut. Karena menyangkut dinamikanya, ada waktu, today, yesterday, today, and tomorrow, ada di sana di sini, jadi dinamis sekali, maka tidak ada keabsolutan, tidak ada kebenaran konteks itu tidak bisa mutlak. Nah, proses kontekstual, proses Injil disampaikan ke dalam konteks ruang tertentu dan waktu tertentu,
adalah kontekstualisasi, bukan pertemuan. Ya, bukan pertemuan, tapi bagaimana konteks itu bagaimana teks itu datang pada konteks, bukan pertemuan. Datang dia karena firman ini absolut disampaikan oleh pemberita Injil kepada konteks. Tentu kita memahami konteks. Apa keperluan konteks? Apa struggle konteks? Ya, apa dinamika konteks? Boleh. Itu semua hanya menolong kita untuk bagaimana membahasakan kebenaran Injil ini ke dalam konteks yang dinamis tanpa mengubah teks, mengubah kebenaran. Understanding kita ini perlu diubah. Understanding orang yang mendengar Injil pun diubah. Tetapi yang tidak bisa diubah, yaitu kebenaran absolut itu tidak bisa diubah. Dia dipahami dengan bahasa-bahasa yang berubah, dengan bahasa-bahasa, banyak bahasa, tetapi esensi kebenaran Injil tidak boleh berubah. Berubah berarti mengingkari, berubah berarti berkhianat, berubah berarti menyusutkan atau menambah-nambah. Dan Alkitab mengatakan jangan menambah dan jangan mengurang. Kontekstualisasi. Bukan kebenaran Injil yang kita kontekstualisasikan, melainkan memberitakan, memahami Injil, itulah yang kita kontekstualisasikan. Jadi kontekstualisasi itu berkenaan dengan bagaimana kita mendelivery, menyajikan, meneruskan, menyampaikan berita kepada orang. Cara menyampaikan ini perlu kontekstualisasi. Tapi yang kita sampaikan tidak boleh dikontekstualisasikan. Yang namanya substansi kebenaran. Bahasa untuk mengerti kebenaran, menjelaskan kebenaran, boleh kita menggunakan bahasa apa saja. Pengertian apa saja. Tetapi kebenaran tidak boleh berubah. Karena itu di sini dituntut kesetiaan hamba-hamba Tuhan pada Alkitab. Bagaimana memahami Alkitab according to the Bible itself, pengertian daripada Alkitab itu sendiri. Ya tentu dalam iluminasi Roh Kudus. Ini yang perlu kita tekankan baik-baik teman-teman. Ya. Nah, berkenaan dengan memberitakan, memahami Injil, maka itu pasti bersentuhan dengan strategi, metode, dan pendekatan. Baik, ini kontekstualisasi. Kemudian kita melangkah kepada pokok pikiran yang ketiga. Tadi kan peringatan. Kedua kontekstualisasi. Sekarang landasan teologis. Kita membahas tentang strategi, metode, pendekatan, misi. Apa landasannya? Jangan berpikir dan berkata apapun jika engkau tidak memiliki landasan. Harus memiliki landasan atau dasar. Apa dasarnya kita menggagas strategi, metode, pendekatan? Apa landasannya? Mari kita lihat. Yang pertama, penyataan Allah. God's revelation. Penyataan Allah ini adalah landasan untuk kita memikirkan, memformulasi, merumuskan, menemukan strategi, metode, dan pendekatan. Penyataan Allah. Kenapa? Karena penyataan Allah ini adalah metode Allah juga. Allah menyatakan dirinya kepada manusia dengan dua modus. General revelation and special revelation. Ya. Dan ini cara Allah atau metodenya Allah. Ya. Ini metodenya Allah. Allah yang menyingkapkan, Allah yang membukakan kebenarannya. Nah, tentu dengan menggunakan pikiran Allah dalam bahasa manusia. Ya, pikiran Allah bahasa manusia. Tolong dicermati, dicerna betul benar-benar. God's thought, pikiran Allah melalui human language. Human language itu dibingkai oleh bingkai-bingkai sosial, politik, ekonomi, budaya. Jadi bahasa itu tidak bisa. Bahasa itu kan menjelaskan pengertian. Nah, pengertian ini jangan sampai mengubah susutan kebenaran. Bagaimana pengertian ini harusnya bersesuaian dengan kebenaran. Inilah perjuangan para eksegetor, para orang-orang yang mengeksegesi Alkitab. Bagaimana pengertian yang digali dari the author of biblical author and biblical text
itu dipahami ya berdasarkan meaning dari arti daripada text and author, penulis dan teks itu, dan more than that, yaitu menjelaskan maksud Allah yang tanpa berubah. Oke, kita kembali. Allah menyatakan dirinya dengan modus operandi special general revelation and general revelation and special revelation adalah cara Allah, metode Allah. Bahkan di sana pun kita bisa menemukan strateginya Allah untuk membangun komunikasi dengan manusia, untuk mengkomunikasikan dirinya pada manusia. Itulah metodenya Allah. Sehingga teman-teman sekalian, Allah menyatakan dirinya. Nah, kita gereja hamba Tuhan bagaimana menyatakan Injilnya, bagaimana memproklamasikan Injilnya. Nah, memproklamasikan ini perlu kontekstualisasi, perlu metode, perlu cara metode, perlu strategi, dan perlu pendekatan. Yang kedua, landasan yang kedua, inkarnasi Allah. Allah menjadi manusia. Ya, kalau penyataan tadi kan penyataan Allah secara umum melalui ciptaan, semua penciptaan adalah God's revelation in general. Lalu Christ according to the Bible, sesuai dengan Kristus sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab, itulah firman Allah sebagai penyataan khusus. Nah, ini merupakan cara Allah. Ini merupakan metodenya Allah. Ini merupakan pendekatannya Allah. Nah, disinilah dasar kita membangun metode, strategi metode dan approach. Yang kedua, inkarnasi Allah. Allah menjadi manusia. Ya, pribadi kedua Allah Tritunggal menjadi manusia, dan ini juga merupakan cara Allah atau metode Allah dan pendekatan Allah. Ya, Allah menjadi manusia, inkarnasi. Ya, Allah menempuh metode, mengambil strategi dan metode dengan menjadi pribadi kedua Allah Tritunggal, menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Ya, menjadi manusia untuk menebus manusia. Ini cara Allah. Karena dia harus menjadi manusia. Ini namanya hukum atonement. Dia harus menjadi manusia dan dia tinggal di antara manusia dan dia menderita sampai mati di kayu salib dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga, akan datang. Ini merupakan metode Allah. Ini merupakan cara Allah. Nah, disinilah saya menekankan landasan gereja atau pelayan Tuhan membuat atau menetapkan strategi misi, metode misi, dan pendekatan misi. Inkarnasi Allah, Allah menjadi manusia. Sehingga kita mengenal apa yang namanya identifikasi tanpa kehilangan identitas. Bagaimana kita mengidentifikasikan diri. Jadi yang kita identifikasikan itu bukan kebenaran. Tetapi pemahaman, penjelasan saya tentang kebenaran harus dapat diidentifikasi oleh orang. Yang olehnya kita menjadi objek, menjadi teman dialog, pemberitaan, di mana kepada merekalah kita memberitakan. Di sini kita mengidentifikasikan kebenaran, bukan mengidentifikasikan pemahaman tentang kebenaran. Ya, sehingga baik kita yang menjelaskan maupun mereka yang menerima penjelasan itu, mereka paham. Mereka mengerti dari diri mereka sendiri, dari bahasa mereka sendiri, dari cara pikir mereka, cara pandang mereka, cara pikir mereka, epistemologi mereka. Ya, sehingga benar-benar kita menyampaikan sesuatu yang jelas dan harapannya pula benar-benar mereka mendapatkan hal yang jelas. Itu namanya identifikasi. Namun jangan sampai kehilangan identitas. Itu yang saya tekankan berkali-kali. Tidak berubah dan tidak mengubah kebenaran. Kebenaran yang diubah, susutkan, maka dia menjadi tidak lagi, bukan lagi kebenaran.
Ya, melainkan kebetulan atau keanehan atau apa, hanya pengetahuan saja. Ya, hanya pengetahuan, bukan lagi kebenaran, karena banyak pengetahuan tapi tanpa kebenaran. Ya, tolong perhatikan, kita tidak boleh sampai pada mengubah the identity of Injil itu, tidak boleh. Injil yang adalah kebenaran itu tidak boleh diubah, kecuali melainkan kitalah yang memberikan pengertian, dan pengertian ini menghasilkan penjelasan yang menghasilkan pengertian. Ini boleh metode apapun, cara apapun, strategi dan juga pendekatan. Inilah landasan teologis, strategi, metode dan approach. Nah, sekarang pertanyaan, poin yang keempat, pertanyaan dan jawaban mendasar. Ini karena banyak yang saya cermati, seolah-olah Paulus ini membuat teori tentang metode, membuat teori tentang strategi, membuat teori tentang pendekatan. Tapi maka itu saya bertanya demikian, apakah Rasul Paulus memformulasi dan menetapkan terlebih dahulu metode-metode misinya, kemudian menerapkannya? Saya tidak menemukan indikasi sedikit pun bahwa Paulus membuat rumusan dulu, baru dia pergi menginjili, membuat formulasi metodenya dulu, membuat rumusan strateginya, baru kemudian dia pergi. Tidak. Menurut saya, Paulus mengembangkan teologi misi dan strategi misinya pada saat dia doing mission. Ya, ini satu pembelajaran yang sangat penting untuk kita, bahwa kita boleh belajar ya, kuliah, belajar metode, belajar strategi misi, boleh. Tapi tidak bisa dimutlakkan. Karena ini dia perlu juga, mungkin kita hanya diberikan model-model, lalu kita menerapkan model-model yang telah kita sesuaikan dengan konteks dan waktu, konteks ruang dan waktu. Nah, inilah yang pendapat saya ini menolong kita untuk mengerti bahwa menolong kita untuk tidak memutlakkan metode, tidak memutlakkan strategi, dan tidak memutlakkan apapun pendekatan yang kita gunakan. Karena Paulus sendiri justru dia pada waktu dia doing mission, pada waktu dia melakukan misi, dia menemukan, dia merancang, dan dia tentulah dengan ada pre-understanding-nya, tentu bukan dia pergi dengan pikiran kosong. Namun dia kita membaca dalam tulisan-tulisan beliau dari surat-suratnya, maka apa yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul itu berkenaan dengan Paulus, misi, strategi dan metode Paulus itu ditemukan. Dan lagi pula, mohon maaf ya, lagi pula Lukas tidak bertujuan menulis metode. Nah, ini penting-penting. Tolong dengar baik-baik. Lukas tidak bertujuan untuk menulis metode, strategi, dan pendekatan Paulus. No, itu bukan tujuan Lukas menulis kitab Kisah Para Rasul demi tujuan menulis metode. Inilah metode Paulus, ini strategi Paulus, ini pendekatan Paulus. No, Lukas tidak bertujuan untuk itu. Para teologlah pada masa kini yang menemukan, oh nampaknya ini metode Paulus, oh nampaknya ini strategi Paulus, oh ini nampaknya ini pendekatan Paulus ya, menjangkau orang-orang Yahudi dia dengan pendekatan keyahudian. Ya, kitalah yang menemukan metode tersebut. Tapi Lukas, penulis kitab Kisah Para Rasul, tidak bermaksud untuk menulis kitab Para Rasul, menulis dengan kepentingan memberitakan metode, strategi dan pendekatan kepada gereja. No, jangan mengecilkan Alkitab, jangan mengkerdilkan firman, jangan menyusutkan Kisah Para Rasul hanya untuk kepentingan metode, strategi dan pendekatan. Ya, hati-hati di sini. Ini pertanyaan dan jawaban saya. Sekarang ke-6. Kita membahas mengenai strategi misi Rasul Paulus. Ya. Pertama, strategi misi Rasul Paulus berkenaan dengan misi Paulus berdasarkan kelompok agama. Kita tidak punya waktu untuk
membahas, membuka teks ini, biasanya dia menjangkau orang bukan Yahudi, dia melayani orang bukan Yahudi sebagaimana yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 11 sampai 17 pada waktu dia dengan Barnabas, kemudian karena dia menyampaikan kebenaran dan orang takjub, kemudian mereka menganggap dewa telah turun. Apa artinya? Paulus dalam pasal Kisah Rasul pasal 14 menyampaikan atau misi mereka menyampaikan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya dan khususnya kepada yang bukan Yahudi, karena di sana berkenaan dengan orang-orang penyembah dewa-dewa sampai mereka menganggap Paulus dan Barnabas ini adalah dewa. Ya, kemudian pasal 18 misi penginjilan Paulus berdasarkan kelompok agama ini secara khusus untuk menjangkau orang-orang Yahudi. Ya, karena itu mereka ke sinagoga dan setiap kali mereka masuk ke satu kota, satu daerah, satu wilayah, pertama kali yang mereka cari yaitu sinagoga atau tempat ibadah, tempat sembahyang. Dan untuk menjumpai atau menyampaikan Injil di tempat-tempat pertemuan ibadah. Ini mari kita perhatikan misi kita ke depan ini bisa mempertimbangkan itu pun sejauh keterbukaan. Bagaimana pendekatan terhadap penginjilan atau misi berdasarkan kelompok agama. Contohnya ada misionaris yang pergi ke satu negara fokus untuk menjangkau orang beragama A. Atau di Indonesia sejumlah pelayan Tuhan atau penginjil hamba Tuhan ke daerah-daerah tertentu untuk fokus menjangkau kelompok agama tertentu. Ya, ini namanya strategi. Pergi untuk fokus menjangkau agama tertentu. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil daripada pekerjaan Tuhan melalui Paulus dalam pasal 14 dan pasal 18, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Ya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebagaimana yang dicatat juga dalam Kisah Rasul, dan bandingkan Kisah Rasul pasal 19, dan bandingkan dengan Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Bahwa Paulus berhutang baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang bukan Yahudi, kepada orang terpelajar maupun kepada yang bukan terpelajar. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus mengenai bagaimana menjangkau orang berdasarkan kelompok agama. Oke, teman-teman sekalian. Selanjutnya, kedua, misi penginjilan berdasarkan tempat dan wilayah. Ada tadi berdasarkan agama. Maka di Indonesia pun demikian. Orang ke tempat tertentu karena fokus perhatiannya menjangkau orang-orang beragama tertentu. Karena itu mereka mempelajari konteksnya, mempelajari agama tersebut. Maka itu tapi hati-hati, jangan sampai mempelajari agama tersebut hanya untuk menghina atau mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan pada agama tersebut. Ini satu cara yang tidak pantas. Kita mempelajari agama lain, misalnya saya mempelajari agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Untuk apa? Untuk memahami mereka. Cara pikir mereka, budaya mereka, ritual-ritual mereka, hanya memahami. Bukan dalam rangka mencari kelemahan-kelemahan pada agama tersebut. Ini sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas. Mempelajari agama demi mencari kesalahan. Ya, ini betul-betul tidak betul. Ya. Nah, sekarang yang kedua, misi penginjilan berdasarkan tempat atau wilayah. Ya, seperti misi Paulus di 4 provinsi. Galatia, Asia, Makedonia, dan Akaya. Sebagaimana ditulis oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul yang kemudian ditulis kembali oleh Lukas oleh Paulus sendiri dalam 1 Korintus. Jadi per wilayah. Tadi per kepercayaan
Sekarang ini strategi ya. Lalu per wilayah. Ya, perlu dipertimbangkan. Teman-teman nanti ke depan ini mau melayani Tuhan di mana, wilayah mana, dan juga mau jangkau orang yang seperti apa? Apakah menjangkau orang berdasarkan kelompok usia, milenial, Z, Y, dan sebagainya, atau menjangkau orang berdasarkan kelompok agama ya, di wilayah tertentu? Ini perlu dipertimbangkan. Itu juga yang namanya mempertimbangkan strategi. Secara khusus yang sangat perlu kita perhatikan urban mission, misi perkotaan, di mana Paulus menjadikan misi di perkotaan, di kota-kota sebagai teater misi Paulus. Ya, kota-kota di mana Paulus datang, dia memberitakan Injil, membuka gereja lokal. Ya, orang percaya di tempat tersebut menjadi orang pertama gereja, warga gereja yang dia siapkan di kota-kota tersebut. Dan strategi yang paling menarik kalau saya simak, Paulus membuka gereja atau memberitakan Injil yang berdampak pada lahirnya gereja di kota-kota pusat pemerintahan Romawi. Mereka kan wilayah-wilayah dijajah oleh Roma, oleh kekaisaran Roma. Dan ini strategis Paulus tentu dalam pimpinan Roh Kudus tentu. Ya, bagaimana Injil itu efektif dari kota ke wilayah lain, dari kota ke desa, dari kota yang menjadi pusat pemerintahan. Pasti kalau pusat pemerintahan berarti pusat administrasi, pusat militer, pusat ekonomi juga, sehingga sangat strategis. Itu maksudnya. Nah. Lalu kemudian dia masuk, ya saya sudah sampaikan tadi bahwa dia datang ke daerah tersebut, dia masuk pertama kali ke rumah-rumah ibadah atau sinagoge. Sebagaimana yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 13, 14, 17, 18, dan 19. Senantiasa dia datang duluan masuk ke sinagoge, mencari orang Yahudi atau berada di antara orang yang, kenapa? Karena dia akrab. Apa yang dia sampaikan itu kan Injil. Dan bahasa Injil kan bukan bahasa yang tiba-tiba baru, melainkan satu yang dijanjikan dalam PL. Dan orang-orang Yahudi diantaranya memahami perjanjian janji Mesias yang digenapi oleh Kristus dalam sebagaimana yang diberitakan oleh Paulus. Jadi ini pendekatannya memang langsung ke sinagoge dulu, baru kemudian keluar. Ini misi penginjilan berdasarkan tempat atau wilayah. Yang ketiga, Paulus lebih cenderung memberitakan Injil kepada orang-orang yang terbuka, yang responsif. Ya, di mana ada orang berespon, entah responnya kritik, responnya negatif, responnya positif, Paulus memberi perhatian dan kepada tempat-tempat atau orang-orang yang responsif. Seperti yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal 13, 14, 16, 17, 18. Setelah selesai beribadah, di mana Paulus bersama dengan tim masuk ke kota, mencari rumah ibadah, lalu mereka menyampaikan Injil atau bersoal jawab atau ya membahas tentang Injil, tentu bertolak dari apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Nah, ini pertama, dan yang sangat terungkap itu respon orang di bait Allah. Dan itulah yang menjadi perhatian Paulus. Ini pun menjadi pembelajaran untuk kita. Mari kita memberi perhatian kepada orang yang berespon. Apakah responnya menolak atau responnya terbuka? Ini perhatian kita. Jangan yang pasif, yang no respon. Ya. Orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan ajaran Paulus diungkapkan dalam Kisah Para Rasul, ini dia memberi perhatian. Sekalipun Paulus ditantang, dilawan, didebat. Tapi itulah, Paulus ini pintu yang terbuka. Ini strategi Paulus. Daripada dia didiamkan. Ya, Paulus juga menjaga hubungan yang dinamis antara gereja yang mengutus dia dengan antara dia dan gereja mengutusnya.
Karena itu pada waktu dia berangkat dari Antioquia, Antioquia itu pusat misi atau kota misi, mission base. Mulanya kan di Yerusalem, tapi kemudian di Antioquia. Dan di Antioquia, Paulus pergi ke banyak tempat dengan sebagai utusan gereja di Antioquia. Dan setiap kali dia pulang kembali ke Antioquia, dia melaporkan perjalanannya, memberi laporan. Ini kenapa? Dia membangun gereja yang misioner. Dia membangun gereja yang bukan hanya dia yang pergi, tapi dia pergi itu menjadi belongs to kepunyaan gereja. Ya, jadi dia mau seperti menjelaskan, saya adalah utusanmu Antioquia. Saya representatifmu melayani di banyak tempat, dan kembali dia memberikan laporan. Ini yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam pelayanan kita pada masa-masa kini dan masa akan datang, yaitu based on local church. Bagaimana kita membangun satu gerakan misi dari gereja lokal dan pergi keluar, dan gereja lokal itu mendukung penuh, dan doa, dana, apapun didukung, dan kita kembali lagi untuk memberikan report supaya jelas bahwa yang pergi itu memang Paulus, tetapi sebenarnya yang pergi itu gereja. Seluruh gereja pergi, moving, ya, memberitakan Injil. Itu yang perlu kita pelajari, atau strategi yang kita perlu pertimbangkan atau kita perlu simak dari Paulus ini. Yang keempat, Paulus membuka jemaat-jemaat lokal dan orang-orang yang menjadi percaya. Ini sudah pengetahuan umum ya. Paulus membuka jemaat karena pengajarannya. Paulus menyiapkan setiap jemaat untuk mengatur sendiri, lalu mendukung gerakan misi dia. Menarik. Orang-orang yang percaya di daerah-daerah atau di kota-kota atau di tempat-tempat wilayah-wilayah tertentu, dia ajar mereka, dia muridkan, kemudian dia jadikan sebagai pendukung misinya ke kota lain, ke wilayah lain. Ini satu strategi yang sangat-sangat tepat, prinsipal, ya. Kita perlu membangun gerakan misi dari kota, dari gereja lokal, maksud saya, dari gereja lokal. Dan gereja itulah yang mendukung, bahkan terlibat sepenuhnya. Even though yang pergi ke banyak wilayah itu hanya 1-2 orang, tetapi sebenarnya yang pergi itu seluruh jemaat. Itu yang perlu kita pikirkan. Bukan pergi semua jemaat, pergi keluar dari 500 jemaat, pergi semua, enggak. Mereka pergi dengan hati, dengan dukungan, dengan doa, dan mereka merasakan bahwa mereka pun diutus melalui orang-orang yang mewakili mereka. Yang kelima, Paulus mengidentifikasikan dirinya dengan konteks. Ini yang saya sudah bahas tadi. Saya tidak perlu lagi spend banyak waktu di sini. Mengidentifikasikan dirinya seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 yang sudah kita baca berkali-kali, ayat 19 sampai ayat 23. Saya baca untuk kita sekalian. Ya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku mau menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka dan tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini satu motif, satu dorongan Paulus melayani yang saya simpulkan, yaitu kepada orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, dan orang-orang lemah, kaum marginal. Lalu ditulis all things to all men. Semua hal adalah untuk semua manusia. Dia menjadi, ini namanya mengidentifikasikan seperti Kristus. Dia pribadi kedua Allah Tritunggal mengidentifikasikan dirinya menjadi manusia supaya menjangkau semua manusia. Ini prinsip kontekstualisasi.
prinsip, strategi, metode, dan pendekatan yang kemudian diterapkan oleh Paulus juga. Paulus menjadi segala-galanya demi Injil segala-galanya. Ini penting. Ya, oke. Tujuannya, kalau teman-teman perhatikan dalam ayat yang ke-20, 21, 23, dan seterusnya, semuanya supaya aku dapat memenangkan mereka. To gain men to Christ. Merebut untuk memenangkan sebanyak mungkin, memenangkan banyak orang bagi Kristus. Ini motifnya. Ya, ini dorongan yang luar biasa, yang harusnya menjadi motif kita dan dorongan kita. Oke, dorongan kita terlibat dalam misi. Itu yang ke-5. Yang ke-6, misi penginjilan berdasarkan kelompok sosial. Ya, misi penginjilan berdasarkan kelompok sosial kepada kaum bangsawan. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Lukas dan juga Paulus, kalau memperhatikan Lukas Kisah Rasul pasal 24, bagaimana Paulus menjangkau kelompok bangsawan kepada Felix, Festus, ya, Raja Agripa. Ini Felix ini adalah pimpinan utusan Romawi sebagai pemimpin wilayah jajahan. Kemudian juga Festus, kemudian Raja Agripa, itu provinsi. Itu lebih tinggi lagi. Dan Paulus memberitakan Injil kepada kaum bangsawan. Dan kita membacanya dalam Kisah Rasul pasal 24 sampai pasal 26. Demikian pula, Paulus menjangkau para pembesar-pembesar atau yang disebut dengan kaum birokrat. Kaum birokrat seperti yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 16. Ya, di sana dalam pasal 16 kemudian ini ada ayat 29 sampai ayat yang ke-34, bagaimana Paulus menjangkau orang-orang khususnya kepala penjara yang mendengarkan pemberitaan Injil, ya, mendengarkan pemberitaan Injil, dan Paulus menjangkau orang-orang seperti itu. Ini satu strategi. Kita, teman-teman, ya katakanlah jemaat, ya, kalau jemaat, ada jemaat kita yang ada jemaat warga gereja sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha. Nah, sebagai pegawai negeri, orang-orang percaya yang bekerja di dunia pemerintah, ya, di dunia pemerintahan, menjadi alat misi Allah untuk menjangkau sesama rekan-rekan di dunia birokrasi, birokrat. Apakah pimpinan dirjen A, B, atau pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan. Dan Paulus juga menjangkau orang-orang, kalau memperhatikan ya, pasal ini, pasal 16, Paulus juga dengan Silas, dan mereka ditahan oleh karena ya mereka memberitakan Injil. Lalu para pejabat-pejabat kota, sebagaimana itu dalam ayat 35, setelah hari siang pembesar-pembesar kota, yaitu menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Karena mereka tidak menemukan sesuatu alasan untuk menahan mereka terus. Apalagi mereka tahu Paulus ini adalah warga Roma. Wah, ini satu bahaya kalau mereka tetap memenjarakan Paulus. Namun data yang perhatian kita itu pada pembesar-pembesar kota, pejabat kota. Inilah misi untuk kelompok sosial yang namanya birokrat. Lalu juga Paulus menjangkau ini misi untuk kelompok para pemikir, para filsuf.
sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 18. Kita bertemu di sana dengan istilah golongan-golongan filsafat, Epikuros, Stoa, ya, Epikuros, Stoa, yang mereka, di mana Paulus bersoal jawab, dan akhirnya mereka menganggap bahwa rupa-rupanya pemberitaan Paulus ini memiliki tentang Injil ini mengenai dewa-dewa asing, dan ini Paulus menjangkau para pemikir dan juga diantaranya ya termasuk para filsuf. Dan juga seperti Paulus menjangkau para usahawan seperti Lydia, dia penjual kain. Dan juga ada beberapa nama lain. Paulus menjangkau usahawan. Tapi juga Paulus tidak hanya menjangkau orang-orang kelas atas, tapi juga menjangkau orang-orang miskin. Sebagaimana yang ditulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 9. Dan seterusnya. Dan banyak lagi. Ini yang namanya Paulus menjangkau kelompok sosial. Oke. Yang ketujuh. Misi penginjilan Paulus di ruang-ruang umum. Di public area. Ya, berbicara di rumah-rumah ibadat. Sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 19. Paulus berbicara di rumah-rumah ibadat dan juga Paulus berapologetika di tempat-tempat pertemuan umum, di pasar-pasar. Paulus berapologetika. Tentu kita di Indonesia ada tempat-tempat yang masih bisa. Kalau di Amerika kita bisa proclaiming any message di pinggir jalan. Ya, masih bisa asal tidak mengganggu. Saya masih di sana masih melihat orang bebas bicara. Saya kaget karena saya dari Indonesia kan tidak ada seperti itu. Tapi dengan melihat orang bicara tentang Injil, dan itu hak, karena kenapa? Karena itu hak bersuara. Setiap orang punya hak bersuara. Dan di Indonesia hal ini terhambat dengan Undang-Undang tahun 1965. Ya, itu seperti itu. Tapi bagaimanapun poinnya sini memberitakan Injil di tempat-tempat pertemuan umum dan juga di ruang kuliah. Sebagaimana yang ditulis oleh Lukas dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 9, di mana Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus. Dan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana, atau siswa-siswa yang belajar di sana, adalah orang-orang yang datang dari banyak daerah, kemudian mereka kembali menjadi utusan Injil di banyak wilayah. Jadi sama dengan John Calvin di Geneva Academic atau Sekolah Akademia Geneva. Murid-muridnya datang dari banyak negara. Mereka belajar tentang Injil Reformasi. Ya. Lalu setelah mereka selesai, mereka kembali ke negara mereka masing-masing menjadi penerus api reformasi di banyak kota, di banyak negara. Nah, jadi misi melalui sekolah tinggi teologi itu sangat penting. Sama dengan yang teman-teman sedang alami. Ya, STRI dengan mendatangkan banyak mahasiswa dari banyak wilayah, bahkan dari luar, sehingga mahasiswa itu ada yang kembali ke daerahnya sebagai utusan Injil Reformasi, reform Injil. Ya, Injil yang dijelaskan, dipahami secara kuat melalui paradigma reform Injil, cara pikir, worldview reform Injil. Tersebarlah, dan itu yang terjadi juga pada Paulus. Paulus melayani mengajar di ruang kuliah Tiranus, ya, dan itu dicatat dalam oleh Lukas. Kemudian Paulus juga melayani menyampaikan Injil untuk mahkamah agama, sebagaimana yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 23. Paulus berhadapan dengan mahkamah agama, ya, itu kemudian khususnya kalau teman-teman perhatikan di sini juga pada waktu dia didera atau ditahan, dan di sanalah dia menyampaikan pertanggungjawaban imannya. Mengapa dia percaya Yesus? Karena orang bertanya, maka dia menjawab, dan pertanyaan dan jawaban-jawaban Paulus adalah jawaban-jawaban evangelistik, jawaban-jawaban penginjilan. Oke. Nah, tadi strategi sudah selesai, setidaknya ada 7 strategi dari Paulus. Teman-teman boleh juga mengkaji strategi dari Tuhan Yesus, strategi dari para nabi, tapi kita memfokuskan untuk kali ini pada
Rasul Paulus. Nah, sekarang metode misi Rasul Paulus. Yang pertama, ini yang sorry ya, bukan Paulus yang menciptakan metode ini, tetapi para ahli menemukan, nampaknya Paulus memiliki metode. Yang pertama, metode traveler sebagai penjalan. Karena Paulus mengadakan perjalanan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari wilayah ke wilayah. Bahkan dia mengadakan perjalanan 3 kali, bahkan 4 kali perjalanan misi. Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat sampai ke Roma. Ini namanya dia sebagai traveler. Ya. Yang kedua sebagai planter, sebagai penanam gereja. Orang-orang percaya di mana dia melayani, memberitakan Injil, yang percaya, kemudian dia membentuk gereja kecil, gereja lokal, ya. Dan ini namanya church planting, ya, church planting, penanaman gereja. Orang yang diinjili, yang percaya menjadi jemaat awal, menjadi jemaat mula-mula, dan jemaat lokal, jemaat setempat. Dan di sana kemudian dia mengajar. Nah, inilah church planter. Kemudian dia mobilizer, dia memobilisasi. Ya, gereja-gereja lokal yang sudah dia injili, orang-orang percaya yang kemudian dibina dalam gereja-gereja lokal, dia mobilisasi untuk terlibat dalam gerakan misi sedunia. Dan ini hal yang sangat penting. Jangan hanya puas mendirikan gereja lalu berhenti. Inilah banyak gereja mandek karena hanya berakhir pada membangun gereja besar, gedungnya, jemaatnya banyak dan berhenti. Dan ini namanya gereja mati. Gereja hidup, gereja bermisi. Ya, yang namanya gereja itu harus bermisi. Kalau nggak bermisi, missing. Gereja yang hilang, missing. Ya. Dan Paulus memobilisasi gereja-gereja lokal untuk apa? Terlibat dalam gerakan misi dan mendukung dia. Yang bukan hanya dia tentu, mendukung semua gerakan, semua pelayan dan pelayanan. Yang keempat, metodenya dia melayani dengan metode teamer. Dia melayani dengan tim-tim seperti pasangannya dengan Saulus dan Barnabas, kemudian Paulus dan Silas, Timotius dan Lukas. Dia melayani dengan tim. Jangan pernah lupa hal ini. Teman-teman perlu memikirkan satu ke depan untuk terlibat membentuk tim-tim pelayan. Ya, apakah itu dalam internal dalam satu lembaga gereja atau antar lembaga gereja? Ada tim-tim. Karena apa? Fokus perhatian kita yaitu misi, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang melalui pemberitaan Injil. Maka perlu tim. Ini metode Paulus yang ketiga. Ini metode yang ditemukan oleh para ahli. Bukan saya yang temukan ini. Ya, teamer. Lalu yang kelima, yaitu contextualizer. Yaitu dia adalah metodenya metode kontekstual. Ya, yang sifatnya konstruktif dan korektif. Yaitu apa? Membangun dan mengkoreksi. Dia menyajikan Injil dalam bahasa dan pengertian orang yang dia layani, dalam rangka dia mengkoreksi, ya, dan juga mengkonstruksi, membangun pengertian dari orang-orang untuk orang-orang yang dia layani. Nah, lebih lanjut kita perhatikan di sini ya, strategi khususnya pasal 17, strategi metode dan pendekatan misi Rasul Paulus. Pendekatan misi Rasul Paulus pada misinya di antara orang-orang Athena, sebagaimana ditulis dalam Kisah Rasul pasal 17, kita memperhatikan di sana sesuatu yang menarik untuk kita jadikan acuan. Ya. Mengenai penyataan umum. God's revelation sebagai metode dan pendekatan dia. Mari kita perhatikan. Dia membahas, coba perhatikan Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-24. Dia kan kita tahu bersama ya, dia masuk ke sana ke Athena
ke Athena. Lalu saya baca ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Dia ada beban. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar. Tapi dia cari apa? Dia pergi dulu ke rumah ibadat, ke orang Yahudi. Ayat 17. Bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar juga, bukan hanya di bait Allah. Di pasar setiap hari. Dengan orang-orang yang dijumpai di sana, di public area. Ya. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Yang asing, yang lain daripada yang lain. Apa arti? Yang unik. Ya. Bukan yang kelainan. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Aneh, kenapa? Asing. Ya, karena itu kami ingin tahu. Kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Ya. Lalu Paulus ayat 22, Paulus, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di sini, mereka suka membicarakan hal-hal yang baru. Ini bagus sekali, ini strategi. Paulus masuk ke kota itu karena dia tahu kota itu adalah kota terbuka. Ya, responsif. Dan kota Athena itu adalah kota yang haus membicarakan hal-hal kebaharuan. Ya, ini yang perlu dia. Lalu kemudian Paulus berdiri di sana dan dia berkata demikian, hai orang-orang Athena, aku melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah yang tertulis dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ini satu pendekatannya, dia menyampaikan Injil dengan pendekatan filosofis, tapi juga dia melihat dan menggunakan unsur-unsur ibadah, kepercayaan orang-orang di Athena. Lalu dia mulai dengan pendekatan umum. Pasal 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ialah Tuhan atas langit dan bumi. Pendekatannya, dia pendekatan mengenai Allah menjadikan bumi dan segala isinya. Ini umum. Ini pernyataan umum. Lalu B, ayat 24b, sama saya baca. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Penguasa. Lalu tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, ayat yang kalau tidak diam ya, dia langsung mengkoreksi. Ya, tadi kan ada dua ya. Konstruktif dan korektif. Dia mengkoreksi. Allah pencipta ini tidak tinggal di gua-gua. Ya. Atau di kuil-kuil buatan manusia. Langsung korektif ya. Kemudian ayat yang ke-25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup, nafas dan segala sesuatu kepada manusia. Ini pendekatan Paulus berkenaan dengan dialah penopang segala. Kenapa? Menyangkut kehidupan. Dan juga kalau lihat dia tidak pernah kekurangan apa-apapun, tidak kekurangan apa-apa, dan dia tidak dilayani oleh tangan manusia. Dialah yang beri hidup, nafas, dan ini penopang kehidupan. Ya, tentu kehidupan yang maksudnya kehidupan yang benar, kehidupan yang bermoral, bukan kehidupan yang fasik.
Ya. Kemudian ayat yang ke-28 dan 29, dia menegaskan tentang Allah Bapa untuk semua manusia. Ini teman-teman sekalian, yang selanjutnya ayat 31, dia membahas tentang Allah sebagai hakim atas dunia. Ya, hakim atas dunia. Nah, kalau kita memperhatikan 5 poin ini, Paulus menggunakan penyataan umum sebagai pendekatan, ya, dan metode. Bahkan saya menemukan strategi juga. Ini namanya kontekstualisasi yang berhubungan dengan strategi, metode, dan pendekatan. Ini juga boleh ditindaklanjuti oleh teman-teman dalam bentuk tulisan skripsi nanti. Ya, bisa ditulis dalam bentuk skripsi nanti, di follow up. Oke, kesimpulan. Tidak ada satupun metode yang bersifat umum dan tetap. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan tadi, dasar kita penyataan Allah. Lalu inkarnasi. Dan tidak ada karena dinamisitasnya. Ini kan penginjilan kan pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus juga. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Tentu. Pekerjaan Roh Kudus yang memakai gereja. Sehingga sebenarnya tidak ada metode yang sifatnya permanen. Karena pertama, Injil itu dinamis, juga ruang dan waktu terus berubah. Orang di sana dan di sini berbeda, orang dulu dan kini berbeda, maka tidak patut untuk mempermanenkan metode, strategi dan approach. No one for all, itu pendengaran saya. Injil itu sendiri menghasilkan dan mempengaruhi strategi, metode, dan pendekatan. Jadi jangan sampai Injil itu dicekik oleh metode, strategi, dan penginjilan. Karena itu saya betul-betul menegaskan. Orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan yang terlalu memutlakkan cara tertentu, metode tertentu, ya, metode tertentu, cara tertentu, strategi tertentu, sebenarnya sangat berbahaya. Membatasi Injil. Jadi metode mereka hanya salah satu metode. Mereka jangan sampai menjadikan metode itu sebagai satu-satunya. Ya, saya menghargai seperti Evangelism Explosion. Itu bagus. Kalau saya itu bagus. Hanya itu bukan satu-satunya. Ya, bukan satu-satunya. Nah, mari kita gereja menemukan lagi yang seperti itu. Ya, yang seperti itu dari Alkitab tentu dipadukan dengan konteks. Namun jangan sampai pada prinsip yang bertentangan dengan prinsip menghilangkan identitas. Hati-hati. Oke. Strategi metode pendekatan berkenaan dengan cara memberitakan Injil atau berkenaan dengan cara orang yang mendengar Injil memahami. Jadi seperti yang saya utarakan tadi pada bagian awal, bahwa yang kita kontekstualisasikan bukanlah kebenaran, melainkan pengertian, pemberitaan, penjelasan, pemahaman. Itulah yang kita kontekstualisasikan dengan menggunakan semua hal yang patut. Ya, yang patut. Tentu dengan bahasa, budaya. Tidak ada bahasa tanpa budaya, karena semua bahasa dalam bingkai budaya dan sebagainya. Ini yang perlu kita beri perhatian. Ya teman-teman, demikianlah materi saya. Sekian, terima kasih.